Oke, kita mulai pembelajaran ya di pengantar bahasa Indonesia ini. Ini udah kelihatan slide share-nya masuk? Masuk, Pak. Masuk, Pak. Oke, masuk. Nah, bicara tentang pembelajaran bahasa Indonesia, tentunya Anda sudah belajar ya, bahkan mulai dari masuk jenjang pendidikan usia dini, Anda sudah belajar. Tetapi sekarang ketika di ranah perguruan tinggi, Anda masih belajar bahasa Indonesia, tentunya harus dipastikan untuk apa pembelajaran bahasa Indonesia di level perguruan tinggi. Ya. Kita lihat bahwa tujuan umum pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama secara normatif menumbuhkan sikap berbahasa yang positif terhadap bahasa Indonesia melalui kesetiaan berbahasa dan memiliki kebanggaan berbahasa serta kesadaran menggunakan norma bahasa. Di sisi lain, agar juga para mahasiswa terampil menggunakan bahasanya sendiri, bahasa yang menjadi pengantar ya, bahasa pengantar di dunia pendidikan, di dunia usaha, tadi ya ada di bidang bisnis ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan menyampaikan informasi publik. Ya. Secara khusus, mahasiswa mampu menyusun karya ilmiah sederhana dalam bentuk dan isi yang baik. Tentunya orientasi pembelajaran bahasa Indonesia dikaitkan nantinya dengan tugas akhir pembelajaran di kampus ini, yaitu nanti Anda membuat skripsi bagaimana yang baik dan benar. Pada prinsipnya, di pengantar bahasa Indonesia ini tentunya kita akan mulai dengan pembelajaran untuk reminding, untuk mengingatkan ya, sejarah singkat, bagaimana kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia selaku bahasa yang menjadi bahasa pengantar di segala aspek kehidupan, khususnya rakyat Indonesia. Nah, diawali dengan pemahaman apa itu bahasa, lalu juga kira-kira apa saja bahasa yang Anda kuasai dan seberapa dekat kita selalu menggunakan bahasa Indonesia sehingga menjadi bahasa pengantar interaksi atau komunikasi itu sendiri. Bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang secara arbiter digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan dirinya. Selanjutnya, bahasa juga difahami sebagai sistem yang secara teratur berupa lambang-lambang bunyi yang digunakan untuk mengekspresikan perasaan dan pikiran bahasa tersebut. Di sisi lain, bahasa juga dipahami sebagai satu sistem simbolisan yang arbiter yang dipakai oleh anggota suatu masyarakat bahasa itu sendiri. Tentunya ditujukan untuk dapat berkomunikasi dan berinteraksi antar sesama berlandaskan pada budaya-budaya yang mereka miliki secara bersama. Secara prinsip, hakikat bahasa dipahami bahwa bahasa sebagai sarana interaksi sosial. Di sini peran bahasa sebagai ujaran, ya, mengkomunikasikan apa yang ada di benak kita, apa yang ingin disampaikan, apa yang ingin dijelaskan. Di sini bahasa meliputi dua bidang utama, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh alat-alat ucap atau getaran yang bersifat fisik yang merangsang pemahaman dari alat pendengaran kita. Kita ngomong apa, kita menjelaskan apa, alat pendengaran kita memastikan apa yang diungkapkan itu sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Yang kedua, arti atau makna adalah isi yang terkandung di dalam arus bunyi yang menyebabkan adanya reaksi. Ya. Reaksi itu lahir jadi dari pemahaman pendengaran. Ya. Selanjutnya, sifat bahasa. Secara sistematik, bahasa memiliki pola dan kaidah yang harus ditaati agar dapat dipahami oleh pemakainya. Tadi, bahasa ini
digunakan secara arbitrari ya, atau sukarela, karena unsur-unsur bahasa tentunya dipilih secara asal tanpa dasar yang baku, tidak ada hubungan logis antara bunyi dan makna yang disimbolkannya. Nah, pilihan satu kata seperti kursi, meja, guru, murid, dan lain-lain tentunya bukan atas dasar kriteria tertentu, melainkan secara makna disukai oleh satu komunitas atau satu lingkungan bersama. Bahasa sebagai bentuk ujaran ini juga sebagai bentuk dasar, karena media bahasa penting berkaitan dengan apa yang didengar berupa bunyi. Bahasa merupakan bentuk manusiawi seorang makhluk hidup, di mana karena bahasa itu sendiri berperan, berfungsi selama manusia memanfaatkannya, tentunya antar sesama manusia. Bahasa juga berperan sebagai media komunikatif, karena fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi atau alat penghubung antar anggota-anggota masyarakat di lingkungan tertentu. Selanjutnya, secara umum, fungsi bahasa ini dipahami sebagai alat komunikasi. Berkenaan dengan fungsi tersebut, fungsi bahasa dapat dilihat dalam konteks pertama, fungsi kebudayaan, fungsi kemasyarakatan, dan kita sekarang berada di dunia akademik tentunya sebagai fungsi pendidikan, ya, lebih fokus sebagai fungsi pendidikan. Dalam hal fungsi pendidikan, bahasa sebagai sarana perkembangan budaya. Dalam hal fungsi kebudayaan, bahasa sebagai sarana perkembangan kebudayaan itu sendiri, ya, sebagai jalur penerus mata rantai kebudayaan, dan juga sebagai inventaris ciri-ciri kebudayaan di satu wilayah atau satu daerah. Yang kedua, fungsi bahasa sebagai fungsi kemasyarakatan. Ya. Ini berdasarkan ruang lingkupnya, ada bahasa nasional, ada bahasa daerah atau bahasa kelompok. Ya. Ada juga fungsi kemasyarakatan berdasarkan bidang pemakaiannya. Ada bahasa resmi, ada bahasa yang tidak resmi. Selanjutnya ini yang penting bagi dunia akademik, bahasa dalam fungsi sebagai fungsi pendidikan. Memaknai fungsi pendidikan di sini berperan juga sebagai fungsi integratif, di mana bahasa sebagai alat yang membuat seseorang ingin dan sanggup menjadi anggota suatu masyarakat. Fungsi instrumental, penggunaan bahasa tentunya untuk keuntungan material, misalkan berkaitan dengan perolehan pekerjaan, untuk meraih ilmu, untuk mendapatkan informasi, untuk mendapatkan ruang pergaulan, ya, fungsi instrumental. Selanjutnya, fungsi kultural dalam pendidikan, yaitu penggunaan bahasa sebagai jalur untuk mengenal dan menghargai adat istiadat, tradisi, serta budaya yang ada di lingkungan di mana manusia berinteraksi. Dan yang terakhir, fungsi penalaran. Di sini penggunaan bahasa sebagai alat menalar, ya, alat berpikir, daya talar kita berkaitan dengan penciptaan konsep-konsep yang diwujudkan atau diterangkan melalui penalaran bahasa yang disampaikan. Selanjutnya, bagaimana perkembangan bahasa Indonesia? Tadi kan bicara bahasa secara umum, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu waktu itu di awal disepakatinya bahasa Melayu sebagai sumber bahasa Indonesia, ini menjadi bahasa lingua franca atau bahasa pengantar di berbagai kepulauan Nusantara, bahkan Asia Tenggara. Secara prinsip, kita juga paham kapan bahasa Indonesia ini lahir atau dicetuskan. Kita ingat Sumpah Pemuda yang dideklarasikan pada tahun 1928, ya, tanggal 28 Oktober. Ingat,
ada 3 statement utama, yaitu kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Inilah kesepakatan bersama bahwa bahasa Indonesia lahir saat Sumpah Pemuda. Ini sebagai sejarahnya. Yang tentunya kita pahami sebagai bahasa yang tadi digunakan oleh mayoritas penduduk di wilayah Nusantara, bahkan Asia Tenggara yang serumpun dengan Malaysia. Selanjutnya kita lihat sejarah singkatnya tadi, bagaimana kedudukan bahasa Indonesia itu sendiri di negara kita. Ada pertanyaan pada beberapa pasal, berapa Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bahasa Indonesia itu dikukuhkan sebagai bahasa negara. Bagaimana mujinya? Nah, jawabannya adalah bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa negara pada pasal 36 ya, bab 15. Di sini disebutkan bahwa kedudukan bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Bahasa nasional bersumber pada Sumpah Pemuda sebagai pemersatu bangsa, lalu bahasa negara disebutkan di sini bersumber pada penetapan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Lalu di Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 dipastikan juga bahwa di dalamnya disebutkan tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan yang menjadi acuan bagaimana kita bernegara, ya, dan di dalamnya ada bahasa Indonesia. Jadi secara resmi bahasa Indonesia disebutkan sebagai bahasa resmi kenegaraan dalam pasal 25 ayat 3 dan digunakan sebagai bahasa pengantar pendidikan seperti yang kita lakukan kali ini, ya. Lalu sebagai bahasa komunikasi tingkat nasional, di mana di dalamnya pengembangan kebudayaan nasional, transaksi, dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa di semua media massa yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya dalam penggunaannya, pasal 31, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman. Nanti di perjanjian-perjanjian mungkin dalam konteks berbisnis ataupun dalam konteks kesepakatan-kesepakatan antar lembaga, ini melibatkan tentunya yang berkaitan dengan pelibatan lembaga negara, instansi pemerintah, juga lembaga swasta di wilayah Indonesia, ini harus menggunakan bahasa Indonesia. Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud juga berkaitan dengan pelibatan pihak asing, ditulis dalam bahasa nasional pihak asing tersebut. Tetapi bahasa Indonesia harus disertakan sebagai bahasa yang menjadi kesepakatan interaksi usaha itu sendiri. Penggunaan bahasa Indonesia lainnya disebutkan dalam pasal 34 bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam setiap laporan di setiap lembaga atau perseorangan yang berkaitan dengan instansi pemerintahan. Jadi ketika ada interaksi dengan instansi pemerintahan adalah satu kewajiban penggunaan bahasa Indonesia yang baik atau yang benar, ini harus dijadikan acuan, ya, harus ditetapkan. Dan pada pasal 35 berkaitan dengan keberadaan kita, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah di Indonesia. Ini berkaitan dengan penyelesaian perkuliahan kita nanti di semester akhir, membuat skripsi atau karya ilmiah, bahkan jika dipublikasi dalam bentuk artikel ilmiah harus menggunakan bahasa Indonesia.
Pada pasal 33 disebutkan bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta. Walaupun dalam bahasa pengantar bisa jadi kalau ada interaksi dengan pihak luar menggunakan bahasa asing. Tetapi secara prinsip bahasa Indonesia diwajibkan menjadi bahasa komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta. Itu yang tertulis. Nah, sekarang bagaimana penggunaan bahasa Indonesia lisan? Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia dapat digunakan pula dalam forum yang bersifat internasional di luar negeri. Nah, jadi kalau tadi kita melihat sejarahnya, lalu juga kedudukannya, selanjutnya kita akan lihat bagaimana fungsi bahasa Indonesia berdasarkan kedudukannya. Oke, tadi ada yang masuk ya. Oke, berdasarkan kedudukannya ya. Pada fungsi bahasa Indonesia berdasarkan kedudukannya, tadi kan bahasa Indonesia disebutkan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Di sini bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional. Dan yang kedua, dipahami bahwa bahasa Indonesia diidentikan sebagai lambang identitas nasional. Negara akan eksis jika negara tersebut memiliki bahasa kesatuannya sendiri, ya, yang di dalamnya merupakan pemersatu bagi masyarakat yang tentunya berbeda wilayah, berbeda karakter, berbeda suku, bahkan agama, sosial, budaya, maupun bahasa daerahnya. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga dijadikan alat untuk menghubungkan antar budaya dan antar daerah, sehingga bisa jadi diserap sebagai bahasa daerah atau sebaliknya bahasa daerah yang diserap menjadi bahasa Indonesia. Selanjutnya dalam hal bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, ini berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar di lembaga pendidikan seperti kita kali ini, dan bahasa resmi dalam perhubungan tingkat nasional untuk melaksanakan pembangunan dan menjalankan pemerintahan. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, ini juga sebagai bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Jadi, secara umum dan khusus dipahami fungsi bahasa Indonesia yang utama sama sebagai juga fungsi bahasa lainnya, yaitu alat komunikasi manusia yang secara khusus memiliki tujuan emotif atau memiliki tujuan menyampaikan emosi, kultur, budaya, politis, edukatif, dan mengatur diri guna mengatur interaksi dengan pihak lain supaya bisa beradaptasi secara sosial di lingkungan yang terjadi interaksi langsung maupun tidak langsung. Tadi ada disebutkan fungsi bahasa Indonesia tertulis dan lisan. Sampai di sini pembahasan kita tentang pengantar bahasa Indonesia dalam ranah sejarah, fungsi, dan kedudukannya.